Hello geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film asal Cina. Menceritakan tentang perjuangan seorang kuli pasar merubah nasibnya. Ceritanya bakal seru dan mengharukan pastinya. Sekedar informasi, film ini disutradarai oleh Snow Zhou, dibintangi oleh Nicholas Tse, Gao Yuan, dan lain-lain. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So gak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Kisah ini berlatar di Cina pada tahun 1976. Kala itu daratan Cina dilanda gempa bumi yang mengakibatkan warganya harus mengungsi. Bencana ini juga menimpa Beijing, ibu kota Cina, sehingga jalanan kota Beijing dipenuhi tenda darurat. Dalam peristiwa ini, para orang dewasa sibuk mencari air dan logistik, sedangkan anak-anak justru senang karena yang mereka tahu hanyalah bermain. Di tenda pengungsian sendiri, ada seorang gadis kecil bernama Anran. Anran ini anak dari seorang ibu dokter bernama Siti, sedangkan ayahnya bernama Jack. Dia merupakan arsitek. Ketika Anran dan teman-teman sebayanya asik main lari-larian di tenda pengungsian, seorang bocah laki-laki bernama Yong Yuan bersama Li neneknya mengawasi dari dalam mobil truk. Alhasil Yong Yuan jadi ingin turun dari mobil dan ikut bermain, tapi nenek Li tidak mengizinkannya. Jadinya Yong Yuan hanya bisa melihat keasikan bocah seumurannya bermain di luar. Meski cuma menonton saja, tapi itu cukup menghibur bagi Yong Yuan. Beralih pada Anran lagi, ketika dia sedang asik bermain, Sisi ibunya memanggilnya. Si ibu bermaksud pamitan pada Anran karena dia ada tugas negara. Sebab kini ibunya itu tergabung sebagai relawan tenaga medis yang akan dikirim ke daerah gempa terparah yaitu Tangshan. Sisi ibunya ini berpesan pada Anran agar dia patuh pada ayahnya saat ibu pergi. Dalam momen perpisahan ini, si ibu berdoa supaya kelak Anran bisa jadi dokter seperti dirinya. Kemudian sisi ibunya pamit juga sama Jack suaminya sebelum pergi bertugas. Namun di sini Jack punya firasat buruk. Tapi mau bagaimana lagi, dia harus merelakan istrinya pergi untuk membantu korban gempa di Tangshan. Menyaksikan perpisahan yang begitu mengharukan ini, alhasil Anran tidak bisa menahan tangisnya. Dan inilah But Always. 6 tahun berlalu sejak bencana gempa bumi, tepatnya di tahun 1982. Kini Anran sudah duduk di bangku kelas 4 SD. Terlihat pagi itu, Jack ayah Anran menyiapkan sarapan dengan cekatan. Kemudian ayah lanjut menata rambut anaknya. Singkatnya setelah sarapan, diantarlah Anran ke sekolah barunya dengan menaiki bus kota. Dalam kesibukan pagi itu, Anran teringat nasib sisi ibunya yang telah meninggal karena mengalami kecelakaan saat bertugas sebagai relawan 6 tahun lalu. Namun Anran dan Jack ayahnya mencoba tegar untuk mengikhlaskan kepergian sang ibu. Sesampainya Anran di jalanan menuju sekolah barunya, dia segera turun dari bus di halte dekat SD. Segera setelahnya Anran berjalan kaki menuju sekolah. Dalam perjalanan menuju sekolahnya itu banyak murid-murid cowok melotot ke arahnya. "Wah, ada murid pindahan nih," ujar mereka. Kebetulan juga Yong Yuan bersekolah di SD itu. Dia terlihat begitu kumal karena memang terlahir dari keluarga miskin. Singkatnya, salah satu murid bernama Sun terpukau dengan Anran yang begitu manis. Dia lantas menyapa Anran untuk berkenalan, tapi Anran cuek dan buru-buru masuk kelas. Akibatnya Sun jadi kesal, dia berniat membalas perlakuan cuek Anran barusan. Di dalam kelas, Sun lantas membuli Anran. Tentu saja melihat pembulian ini membuat Yong Yuan merasa kasihan pada Anran. Dia coba menghentikan aksi pembulian itu, namun apalah daya Yong Yuan tidak bisa berbuat banyak. Badannya aja kecil dan kurus, mana ada yang takut padanya. Singkatnya, jam sekolah usai, sore itu mereka boleh pulang. Di halaman sekolah, Sun menyuruh Yong Yuan untuk memberikan surat cinta yang dia tulis pada Anran. Segera Yong Yuan menghampiri Anran yang hendak pulang dan memberikan surat cinta dari Sun tersebut. Namun setelah Anran membaca surat ini, dia lantas membuangnya. Sebab Anran kesal dengan cara Sun membulinya tadi ternyata hanya demi caper padanya.
Setelahnya Anran bergegas pulang. Kemudian Sun menghampiri Yong Yuan lagi. Kali ini dia menyuruh Yong Yuan untuk menguntit Anran sebagai mata-matanya. Tentu saja Yong Yuan menuruti perintah Sun ini, dan dia pun mengikuti kemanapun Anran pergi mulai hari itu. Hari demi hari telah berlalu semenjak pindah di sekolah barunya. Anran mulai sadar jika dirinya terus diuntit oleh Yong Yuan. Meski awalnya Anran cuek, namun akhirnya dia penasaran juga dengan bocah lusuh yang selalu menguntitnya. Tepat musim dingin di tahun itu, untuk pertama kalinya Anran mengajak ngobrol Yong Yuan sembari menunggu bus di halte dekat SD. "Namamu Yong Yuan ya? Aku Anran. Ngomong-ngomong, kenapa kamu suka pakai topi butut itu?" tanya Anran berbahasa basi. Merasa tersinggung, Yong Yuan menjawab, "Ini topi pemberian mendiang ibuku. Jangan menghinanya ya." Mendengar bahwa topi butut tersebut sangat berarti bagi Yong Yuan, Anran jadi termenung. Dia kembali teringat ibunya yang juga sudah meninggal. Dan tak lama bus pun datang. Anran segera naik bus untuk pulang. Akhirnya musim dingin selesai. Kini Anran sudah punya banyak teman di sekolah barunya. Bahkan dia dipilih sebagai ketua OSIS berkat kepandaiannya itu. Sebagai bagian OSIS, Anran Chess ditugaskan oleh bu guru untuk menyambut para murid di depan gerbang sekolah. Para anggota OSIS ini mendapat tugas untuk mencatat siapa saja murid yang tidak tertib dalam berseragam, terutama atribut syal merah yang merupakan lambang negara Cina. Kebetulan Yong Yuan berangkat terlambat nih, ditambah dia tidak mengenakan syal merah. Alhasil dia dicatat sebagai murid yang tidak taat peraturan sekolah. Tidak ingin dirinya mendapat teguran dari bu guru. Pas jam sekolah usai, Yong Yuan pulang ke rumah nenek Li. Setibanya di rumah neneknya, Yong Yuan iseng menyalakan lampu. Dia dimarahi oleh sang nenek. "Matikan lampunya tuh, bayar listrik mahal," tegur nenek Li. Setelah mematikan lampu, Yong Yuan segera mencari syal merah miliknya. Ketemu juga deh, tapi syal miliknya ini kok sudah lecek dan robek. Nenek Li kembali menegurnya lagi. "Tuh kan tuh, syalmu itu sudah robek. Kamu tuh gimana sih, Cing? Letak kilamu deh," ucap sang nenek memarahinya. Lanjut esok paginya, Yong Yuan kembali bersekolah. Kali ini dia pede, berangkat dengan syal yang sudah compang-camping. Spontan para anggota OSIS kaget melihatnya. Mereka jadi iba, segitu miskinnya Yong Yuan sampai-sampai baju dan syal saja tidak pernah ganti. Singkatnya, pas jam pulang sekolah, Yong Yuan ini masih disuruh Sun untuk menguntit Anran. Anran yang sudah terbiasa diuntit lantas memanggil Yong Yuan untuk mendekat. Ternyata Anran berbaik hati menghadiahi syal baru untuk Yong Yuan. Tentu saja Yong Yuan begitu senang mendapat hadiah tersebut dan keduanya lanjut pulang bersama. Kemudian esoknya pas jam pulang sekolah, meski Yong Yuan ini sudah tidak lagi disuruh Sun untuk menguntit Anran, tapi karena sudah jadi kebiasaannya, secara otomatis Yong Yuan refleks menguntit Anran pulang sekolah terus. Singkatnya, saat keduanya melintas di depan pedagang permen buah, Anran ini mentraktir Yong Yuan jajan permen. Saking senangnya Yong Yuan pulang ke rumah nenek Li sambil makan permen buah itu. Dia bahkan menawarkan pada nenek untuk ikut mencicipi. Nenek Li curiga bagaimana bisa cucunya beli permen buah. Uang saku saja dia tidak punya. Alhasil nenek Li curiga jangan-jangan Yong Yuan mencuri. "Tuh, dari mana kamu dapat permen itu? Kamu mencuri ya?" tanya nenek Li. Lantas Yong Yuan menjawab, "Bukan nek, ini dibelikan temanku." Si nenek tidak percaya. "Temanmu yang mana tuh? Setahuku teman-temanmu tidak ada yang sebaik itu," tanya nenek Li sembari menangis. "Aku tidak mau tidurku jadi pengemis. Pikir memang ini dibelikan temanmu. Ini nenek ada sedikit uang koin untuk mengganti uang temanmu tadi," tegas nenek Li mendidik cucunya. Segera setelah ditegur nenek, Yong Yuan kembali ke halte bus dekat SD-nya guna menemui Anran yang sedang menunggu bus. Di halte itu, Yong Yuan mengembalikan uang jajan Anran tadi. Awalnya Anran menolak karena dia ikhlas mentraktir Yong Yuan. Namun Yong Yuan memaksanya. Jika Anran tidak menerima uang koin tersebut, maka dia tidak mau lagi jadi temannya. Alhasil Anran menurut dan mengambil uang ganti tersebut. Kemudian hari-hari mereka berlalu begitu cepat. Roman-romannya Yong Yuan ini mulai menyukai Anran. Saking ngefansnya, dia sampai mengintip kelas paduan suara yang Anran ikuti.
Bahkan Yong Yuan rela ngebadut di kelas demi dapat perhatian dari Anran. Dan pastinya setiap berangkat atau pulang sekolah, Yong Yuan ini terus menguntit Anran seperti biasanya. Hal itu membuat mereka semakin akrab bagai sahabat karena keduanya jadi sering main bersama. Hingga suatu hari, berita duka tersiar. Nenek Lee meninggal dunia. Singkatnya, setelah masa berkabung selesai, Yong Yuan yang berstatus yatim piatu jelas tidak punya tempat pulang lagi. Kini keluarganya yang tersisa adalah pamannya bernama Jo. Maka diajaklah Yong Yuan merantau ke Guangzhou karena paman Jo tinggalnya di sana. Yong Yuan sempat menolak karena dia ingin tetap di Beijing. Namun paman Jo memaksa keponakannya itu yang terus merengek. Alhasil Yong Yuan dipaksa naik ke bus oleh paman Jo tanpa sempat berpamitan pada Anran sahabatnya. Dan setelah kepergian Yong Yuan ini membuat Anran jadi kesepian. Dia bingung kenapa Yong Yuan tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Beberapa tahun telah berlalu, tepatnya di tahun 1993. Anran yang masih tinggal di Beijing kini tercatat sebagai mahasiswa semester akhir di Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Beijing. Terkadang Anran sendiri masih merindukan Yong Yuan sahabat kecilnya, sebab setiap kali dia melintas di halte bus dekat SD-nya dulu, Anran selalu teringat sosok Yong Yuan, bocah yang begitu dekil tapi lucunya minta ampun. Sayangnya semua itu hanyalah kenangan masa kecilnya. Anran coba melupakannya dengan menyibukkan diri. Beralih di stasiun Beijing, setelah sekian tahun merantau di Guangzhou, akhirnya Yong Yuan bersama paman Jo kembali ke Beijing untuk membuka bisnis baru. Hari pertama Yong Yuan menginjakan kaki di Beijing sungguh seperti nostalgia. Segera Yong Yuan lanjut berkeliling kota dengan sepedanya siang itu. Kebetulan dia melintas di halte bus dekat SD-nya dulu. Disitulah dirinya kembali teringat Anran, sahabat kecilnya yang sering dia untit waktu pulang sekolah. Yong Yuan jadi teringat betapa baiknya dulu Anran padanya meski dia orang miskin. Tidak mau berlarut dalam kisah masa lalu, Yong Yuan lanjut mengayuh sepedanya menuju gudang pakaian untuk mengambil paket milik pamannya. Diketahui kini Yong Yuan bekerja untuk pamannya sebagai kuli. Singkatnya, sesampainya di gudang itu, Yong Yuan segera mengangkut paket milik pamannya dengan sepeda untuk dibawa ke kios paman Jo yang ada di pasar. Sesampainya di kios, paket berisi pakaian itu dibongkar. Setelah dibongkar, maka pakaian tersebut siap dijual. Dalam proses merintis bisnis baru ini, keduanya benar-benar sibuk pada hari pertama berjualan di pasar. Bahkan mereka langsung dimusuhin kios sebelah karena sama-sama jualan pakaian. Keduanya diremehkan dan disumpahin bangkrut. Cerita beralih di Universitas Beijing. Terlihat Anran sedang sibuk menyimak mata kuliah dari dosennya di laboratorium. Anran begitu bersemangat menyelesaikan kuliah S1-nya ini karena rencananya setelah lulus nanti dia akan melanjutkan studi S2 di Amerika Serikat. Singkatnya, selesai kuliah hari itu, Anran pulang dengan mengayuh sepedanya. Sesampainya di rumah, Anran ganti baju dan lanjut main ke pasar untuk membeli pakaian. Tak disangka Anran ini mampir ke kios paman Jo. Dia sempat pilih-pilih baju tapi tidak jadi beli karena harganya belum cocok. Disitulah Yong Yuan yang sedang membantu pamannya berjualan tak sengaja melihat sosok Anran. Meski sempat pangling, tapi dia yakin gadis barusan adalah Anran sahabat kecilnya dulu. Spontan Yong Yuan meninggalkan kerjaannya di kios dan menguntit Anran. Langkah Yong Yuan menguntit Anran berlanjut di tempat kursus bahasa Inggris. Dalam kelas bahasa Inggris ini, Yi Bai guru kursus bertanya apa alasan Anran mengambil kelas bahasa Inggrisnya. Disitulah Anran menjawab bahwa dirinya berniat melanjutkan studi S2 di Amerika Serikat dan salah satu syaratnya adalah bisa berbahasa Inggris. Singkatnya, selesai jam kursus, Anran lanjut pulang. Di saat dirinya hendak pulang, Yi Bai guru kursusnya tadi menyapa. Roman-romannya Yi Bai ini suka pada Anran. Ia modus PDKT dengan meminjaminya buku bahasa Inggris pada Anran. Namun Anran menolak buku tersebut dan anehnya Yi Bai memaksanya. Lihat dari kejauhan, Anran mulai risih digodain guru kursusnya. Spontan Yong Yuan muncul sembari melempari Yi Bai dengan buah cermai. Hal itu membuat Yi Bai malu dan pergi. Spontan Anran langsung mengenali pria jahil tersebut yang tidak lain adalah Yong Yuan, sahabatnya dulu.
Setelah pertemuan singkat itu, hujan turun begitu deras. Kemudian Yongyuan mengantar Anran berteduh di emperan toko. Dia juga meminjamkan jaketnya untuk Anran kenakan agar tidak kedinginan. Saat momen berteduh inilah, Anran masih tak menyangka bisa bertemu Yongyuan lagi secara kebetulan. Dalam reuni tersebut, Yongyuan memberitahu bahwa saat ini dia sibuk membantu pamannya berjualan di pasar. Sementara Anran sendiri mengatakan bahwa dirinya sibuk persiapan kuliah di luar negeri. Pada akhirnya, keduanya saling tahu kesibukan masing-masing. Lanjut esoknya di pasar, ketika sedang berjualan, Yongyuan ini terus melamun. Dia lantas disapa Alice, gadis pemilik kios sebelah yang sepertinya suka pada Yongyuan. Sambil berbasa-basi, Yongyuan bertanya pada Alice perihal syarat kuliah di luar negeri. Lantas Alice menjelaskan salah satu syaratnya harus punya sertifikat TOEFL bahasa Inggris. Disitulah Alice menduga roman-romannya Yongyuan ini sedang jatuh cinta pada wanita lain. Hal itu membuat Alice cemburu dan dia nggak jadi PDKT. Tak lama kemudian, paket pesanan Pak Manju datang lagi. Kemudian Yongyuan dan pamannya membongkar paket kiriman tersebut yang berisi mainan yoyo. Beralih pada Anran, pas jam kuliah selesai kok tiba-tiba dia kangen Yongyuan. Iseng Anran main ke pasar deh. Alhasil Yongyuan kaget disamperin Anran di kios. Tanpa malu, Anran segera membantu Yongyuan dan Paman Jo jualan yoyo. Tapi sampai berjam-jam tidak ada satupun pembeli datang, sehingga mereka kembali ditertawakan oleh kios sebelah lagi yang sedari awal memusuhi Paman Jo. Tak lama berselang, datang tuh bocil bernama Boho. Dia pingin mainan yoyo tapi tak punya uang. Anran yang kasihan menyuruh Yongyuan untuk memberinya mainan yoyo. Nantinya Anran kok yang akan membayarnya, dan betapa bahagianya Boho dapat mainan baru, gratis pula. Dia pun pergi kemudian kembali lagi sambil ngajak teman-temannya. Teman-teman Boho pun membeli yoyo mereka yang membuat dagangan Paman Jo laris manis. Hal tersebut membuat kios sebelah sempat syok karena telah meremehkan Paman Jo dan Yongyuan. Berkat kesuksesan menjual yoyo hari itu, Yongyuan dapat bonus banyak dari pamannya. Malamnya lantas dia mentraktir Anran minum di bar. Di bar itu tak disangka keduanya bertemu Sun, teman SD mereka dulu. Setelah mereka saling bereuni, tak lama Alice juga menyapa. Dikenalkanlah Sun sama si Alice karena kelihatannya keduanya saling tertarik nih. Kemudian biar suasana makin asik, Yongyuan pamit sebentar untuk menemui band penghibur di bar itu. Dia request lagu cinta spesial untuk Anran. Lagu pun dilantunkan yang membuat keduanya tersipu malu. Lanjut esoknya, mereka kembali pada aktivitas masing-masing. Yongyuan sibuk jadi kuli di pasar bantuin pamannya, sedangkan Anran sibuk kuliah. Selesai bantuin pamannya di pasar, tiba-tiba Yongyuan ini kangen rumah nenek yang sudah lama tidak dibersihkan. Dia pun berinisiatif bersih-bersih rumah mendiang neneknya itu. Ketika sedang bersih-bersih ini, tak disangka Anran yang baru pulang kuliah mampir untuk bantu beberes. Selesai beberes, Anran lantas mengembalikan uang koin milik nenek Li yang dulu diberikan Yongyuan. Kaget dong lihat Anran masih menyimpan koin lama tersebut membuat Yongyuan GR. Jangan-jangan Anran suka padanya. Lantas Yongyuan mengambil satu dari koin tersebut, sedangkan koin yang satunya lagi untuk Anran simpan lagi sebagai kenang-kenangan. Dan saking yakinnya dengan apa kata hatinya, tiba-tiba Yongyuan mencium Anran. Terkejut dengan perlakuan tersebut, lantas Anran pergi meninggalkan Yongyuan begitu saja. Di sini Yongyuan mengira, wah cintanya ternyata bertepuk sebelah tangan. Sedangkan Anran sendiri pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk akibat ciuman barusan. Dia takut persahabatan mereka akan rusak karena cinta di antara mereka. Saking galaunya, esok paginya ketika sarapan dengan ayahnya, Anran masih terus melamun. Sang ayah yang selesai menyiapkan sarapan coba bertanya pada anaknya, kok dari kemarin Anran ini sering melamun. Tapi Anran tidak mau jujur jika dirinya sedang galau. Lanjut malamnya, selesai bantuin Paman Jo berdagang di pasar hari itu, Yongyuan menutup kiosnya. Terlihat Yongyuan begitu putus asa karena mengira cintanya bertepuk sebelah tangan. Ditambah persahabatannya dengan Anran sudah rusak karena kejadian kemarin. Tapi dia ini masih penasaran nih, apa alasan Anran menolaknya. Lantas Yongyuan pergi ke kampusnya Anran untuk mengamati Anran dari kejauhan. Terlihat Anran sedang berdiskusi dengan temannya mengenai rencana kuliah S2 di Amerika Serikat.
Mereka membahas tentang cara bertahan hidup sebagai perantauan di negeri orang. Kemungkinan kuliah sambil kerja adalah pilihan yang realistis bagi Anran. Sempat menguping obrolan tersebut membuat Yongyuan ikut terharu dengan perjuangan Anran di perantauan nanti. Sembari memikirkan ide untuk membantu biaya kuliah Anran, lantas Yongyuan pergi pulang. Lanjut esoknya di depan rumah mendiang Nenek Lee. Pagi itu Yongyuan sedang sibuk mengangkut stok dagangan pamannya. Terlihat Sun mampir untuk sekedar ngobrol. Dalam obrolan mereka, Yongyuan curhat tentang kegalauannya. Kemudian Sun menyarankan agar Yongyuan melupakan Anran karena cintanya itu tak terbalas. Ngapain sih masih mikirin Anran terus, ujar Sun. Sebenarnya Yongyuan sudah menerima jika dia ditolak. Tapi Yongyuan ingin melihat Anran bahagia meski cinta tak harus memiliki. Yongyuan mengatakan bahwa dia ingin membantu meringankan biaya kuliah S2 Anran di luar negeri. Untuk membantu Anran, Yongyuan berniat merintis usaha pakaian seperti pamannya agar bisa punya uang banyak. Mendengar rencana Yongyuan tersebut, Sun sempat meremehkan ide bisnis sahabatnya itu. Dia ragu bagaimana bisa Yongyuan membantu meringankan biaya kuliah S2 Anran. Lawang jadi pengusaha itu butuh waktu lama untuk sukses. Akhirnya Sun menyarankan ide sederhana. Bagaimana jika Yongyuan berbisnis jadi calo uang saja? Nanti Sun akan mengenalkan Yongyuan dengan juragan calo uang yang dia kenal. Tertarik dengan ide Sun ini, lantas esoknya Yongyuan dikenalkan pada juragan calo uang. Mulailah hari itu juga Yongyuan dan Sun alih profesi jadi calo uang. Mujur sekali memang nasib mereka. Baru juga menekuni bisnis ini, keduanya laris manis diserbu turis yang hendak menukarkan uang. Sayangnya aksi keduanya itu terpergok gangster penguasa daerah setempat yang sudah lama membuka bisnis yang sama. Awalnya para gangster ini mendiamkan keduanya berbisnis di wilayah mereka. Namun lama-lama kok pelanggan Yongyuan dan Sun makin banyak aja. Merasa bisnis para gangster ini bisa terancam bangkrut, alhasil para gangster mulai bergerak. Mereka pun mengusir calo-calo dadakan ini. Untungnya hari itu Yongyuan dan Sun lolos dari kejaran para gangster dan merasa uang bisnis jadi calo dianggap sudah terkumpul lumayan, maka malamnya Yongyuan menemui Anran yang baru pulang kuliah bersama teman-temannya. Teman-teman Anran begitu pengertian dan memberi keduanya waktu untuk ngobrol berdua. Segera Yongyuan memberikan uang hasil kerjanya sebagai calo pada Anran, namun Anran tidak mau menerima uang tersebut. Lantas Yongyuan memaksa agar Anran mau menerima uang ini. Kemudian Yongyuan pamit pergi. Anran pun ikut menyusul Yongyuan pulang. Sayangnya di perjalanan pulang keduanya dihadang oleh gangster yang mengejar Yongyuan tadi. Mereka menyerang dan Yongyuan terpaksa membela diri. Hebatnya Yongyuan berhasil menghajar para gangster tersebut meski dia sendiri juga terluka. Tidak mau urusan semakin panjang, lantas Anran mengajak Yongyuan lari ke dalam kampus. Bersembunyilah keduanya di laboratorium kampus. Beruntung keduanya lolos dari pengejaran para gangster. Segera setelahnya Anran mengobati luka Yongyuan. Ketika mengobati luka Yongyuan ini, Anran menyatakan kalau dia sebenarnya juga menyukai Yongyuan. Alhasil Yongyuan begitu senang ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan nih. Gerak cepat, langsung deh Yongyuan tancap gas memantap-mantap Anran di dalam lab tersebut. Selesai dicrot, kemudian Anran yang lemas bilang pada Yongyuan, sepertinya dia tidak jadi kuliah S2 di Amerika Serikat demi hubungan mereka. Anran menegaskan jika Yongyuan memang serius ingin menikahinya, temui aku besok malam di halte bus dekat SD kita dulu. Sebab Anran berniat mengenalkan Yongyuan pada ayahnya sebagai calon suaminya. Lanjut esok paginya, terlihat Anran selesai pulang kuliah sore itu. Ketika masuk rumah, dia dengar ayahnya sedang teleponan dengan temannya membahas rencana Anran yang akan kuliah S2 di luar negeri. Jack, ayahnya ini, bercerita pada temannya dengan bangga. Selesai teleponan barusan, ayah mengajak Anran ngobrol sebentar nih. Dalam obrolan ayah dan anak ini, Jack memberikan jam tangan rusak peninggalan mendiang istrinya pada Anran. Jam tangan ini adalah jimat keberuntungan untuk anaknya kenakan saat merantau ke luar negeri. Namun dengan berat hati terpaksa Anran jujur pada ayahnya.
jika dia tidak jadi kuliah S2 di Amerika Serikat. Anran mengaku lebih memilih menikah dengan pujaan hatinya yaitu Yong Yuan. Mendengar pengakuan anaknya itu, Jack pun menerima dengan lapang dada. Dia siap menemui calon menantunya tersebut malam ini. Lanjut malamnya, hujan turun begitu deras. Namun tekad Yong Yuan begitu kuat untuk melamar Anran. Dia sempat bercerita tentang acara lamaran ini pada Sun yang kebetulan mampir ke rumahnya. Yong Yuan mengatakan bahwa malam ini dia akan menemui Anran di halte bus dekat SD mereka dulu. Malam itu Yong Yuan pun mengenakan setelan rapi sebelum OTW. Sun yang mendengar cerita tersebut ikut senang sebentar lagi sahabatnya menikah. Sayangnya ketika Yong Yuan hendak berangkat, tiba-tiba polisi datang ke rumahnya. Para polisi meringkus Yong Yuan atas kasus penganiayaan terhadap para gangster kemarin. Meski sempat memohon untuk diberi waktu sebentar saja guna menemui Anran, namun polisi tidak memberikan kesempatan tersebut. Alhasil Sun sebagai sahabatnya yang terpaksa menemui Anran di halte bus. Di halte itu dengan berat hati Sun berbohong karena dia disuruh Yong Yuan. Sun mengatakan kebohongan pada Anran jika Yong Yuan sudah punya tunangan. Mendengar berita ini, Anran jadi sedih. Akibat cerita palsu dari Sun tersebut membuat Anran menyimpulkan bahwa Yong Yuan adalah lelaki brengsek. Pada akhirnya Anran yang begitu kecewa meluapkan kesedihannya di bawah guyuran hujan. Disitulah Anran terpaksa kembali pada rencana melanjutkan studi S2 di Amerika Serikat. Singkatnya, beberapa bulan telah berlalu tepat di tahun 1993. Anran pun melanjutkan kuliah S2 di Amerika Serikat. Kini dia berstatus sebagai mahasiswi kedokteran di Universitas Columbia, New York. Faktanya, sambil kuliah Anran juga bekerja part-time di sebuah restoran sebagai asisten dapur. Apesnya, ketika sedang sibuk bekerja, tiba-tiba Anran pingsan. Dibawalah Anran ke rumah sakit oleh rekan kerjanya bernama Michael yang juga perantauan dari Cina. Di rumah sakit setelah Anran siuman, Michael menjelaskan bahwa Anran keguguran. Sontak Anran baru tahu ternyata dia hamil anaknya Yong Yuan akibat bermantap-mantap di laboratorium kampus dulu. Lantas Michael yang iba pada Anran menawarkan bantuan. Dia akan mengurus Anran sampai sehat kembali sebagai sesama perantauan. Sedangkan di Beijing sendiri, Yong Yuan yang divonis hukuman 5 tahun penjara mendapat pengurangan masa tahanan menjadi 1 tahun saja. Akhirnya dia bebas dari penjara dan melanjutkan hidup dengan penuh penyesalan. Kini kesibukan Yong Yuan yaitu fokus merintis usaha jualan pakaian seperti rencananya dulu. Singkatnya, bisnis Yong Yuan ini berkembang pesat hanya dalam 4 tahun. Dia mampu mengekspor pakaian ke Jepang, Rusia, dan Singapura. Rencana kedepannya, Yong Yuan berniat melebarkan sayap bisnisnya ke pasar Amerika Serikat. Hari itu tepat di tahun 1997. Yong Yuan pergi ke Amerika Serikat ditemani Sun yang kini menjabat sebagai tangan kanannya dalam bisnis jualan pakaian ini. Sun sendiri membawa serta istrinya yang tidak lain adalah Alice. Maksud dan tujuan pergi ke Amerika Serikat yaitu New York untuk bertemu kolega mereka demi membahas kerjasama bisnis. Dalam penerbangan kelas VVIP ini, Yong Yuan terus melamun memikirkan Anran. Sudah hampir 4 tahun dia merasa bersalah telah mencampakkan pujaan hatinya itu. Berlanjut di New York, Amerika Serikat. Kabar baiknya Anran kini telah lulus kuliah S2. Namun dia masih bekerja di restoran sebagai asisten dapur demi bertahan hidup. Diketahui Anran juga menjalin kasih dengan Michael sekarang. Sedangkan Michael sendiri memilih bekerja sebagai pelukis sesuai keahliannya. Singkatnya, pagi itu Anran mampir ke kontrakan Michael. Terlihat Michael begitu frustasi karena lukisannya tidak pernah laku. Dia jadi malu pada Anran sebab dirinya harus numpang hidup dari gaji pacarnya itu. Sebenarnya Anran enjoy aja dengan hal tersebut karena dia tahu Michael sedang berproses. Tapi Michael merasa tidak punya harga diri sebagai lelaki. Dia lantas meminta maaf pada Anran karena telah menjadi beban. Di sela obrolan keduanya, tak berselang Anran mendapat panggilan telepon wawancara kerja di rumah sakit New York. Akhirnya setelah menyebar lamaran kerja ada juga deh respon. Segera Anran bergegas pergi ke rumah sakit untuk wawancara kerja. Sesampainya di rumah sakit, Anran dapat giliran wawancara.
Sayangnya dalam wawancara kerja ini, meski Anran lulusan terbaik di jurusan kedokteran, namun karena statusnya sebagai warga negara asing, alhasil dia ditolak kerja oleh pihak rumah sakit. Sebab pihak rumah sakit lebih memprioritaskan orang pribumi Amerika Serikat untuk dipekerjakan. Dan betapa sedihnya Anran meninggalkan ruang wawancara kerja. Dia ditolak hanya karena alasan klise seperti itu. Usai gagal dalam wawancara kerja barusan, Anran pun lanjut ke restoran untuk shift kerja. Sesaat mulai bekerja, tiba-tiba ponselnya berdering, itu panggilan dari Michael. Setelah diangkat panggilan itu, Michael mengatakan bahwa hubungan mereka harus berakhir, sebab Michael tidak ingin jadi beban Anran untuk kedepannya. Alhasil Anran begitu kecewa, dia jadi tak punya semangat lagi. Sepulang kerja barusan, terbesit pikiran untuk resign kerja dari restoran dan mencari pekerjaan baru. Sepertinya jadi tour guide bakal bisa menyembuhkan patah hatinya ini. Cerita beralih di sudut lain kota New York. Yong Yuan dan rombongan sampai di sana kemudian lanjut meeting dengan kolega bisnis dari Amerika Serikat. Singkatnya setelah negosiasi panjang, akhirnya kedua pihak setuju bekerja sama. Selesai meeting ini, mereka merayakan kerjasama tersebut dengan makan siang di sebuah restoran. Mr. John sebagai rekan bisnis Yong Yuan begitu kagum pada Yong Yuan yang fasih berbahasa Inggris. Menanggapi pujian tersebut, Yong Yuan menjawab kalau dirinya belajar bahasa Inggris di penjara. Dikiranya Mr. John, Yong Yuan ini lagi bercanda sehingga suasana jadi cair. Dalam suasana santai tersebut, tiba-tiba Yong Yuan melihat sekelebat sosok mirip Anran. Dia segera pamit ke toilet untuk mengikuti sosok tersebut hingga ke dapur restoran. Dan ternyata dia salah orang, sebab itu hanya halusinasinya saja. Kemudian Yong Yuan kembali ke pesta. Setelah selesai acara makan bersama, rombongan Yong Yuan mampir ke galeri seni. Di galeri itu, tak sengaja Yong Yuan melihat lukisan mirip mukanya Anran nih. Spontan dia membeli semua lukisan tersebut yang harganya mahal dan bertanya siapakah sosok pelukisnya. Setelah mendapat informasi di mana sang pelukis tinggal, segera Yong Yuan bergegas. Sesampainya di kontrakan Michael si pelukis, dia lantas memperkenalkan diri. Di sini, Michael segera menjamunya dengan hangat karena ada tamu istimewa yang telah memborong semua lukisannya itu. Namun tak lama, Michael terkejut ketika mengetahui bahwa tamunya ini tidak lain adalah Yong Yuan, mantan kekasih Anran dulu. Tiba-tiba saja Yong Yuan memaksa meminta alamat tempat Anran tinggal. Dengan berat hati, Michael memberikan alamat di mana Anran tinggal sekarang. Setelah berhasil mendapat alamat di mana Anran tinggal, malamnya Yong Yuan OTW. Sesampainya pada alamat yang dimaksud, Yong Yuan sempat mengetuk pintu tapi sepertinya Anran belum pulang. Jadinya dia hanya menunggu di jalanan depan kontrakan Anran itu. Tak lama kemudian Anran pulang dan segera Yong Yuan menyapanya. Anran, Betapa kagetnya Anran mendapat tamu tak terduga. Maka dipersilahkan Yong Yuan masuk ke dalam rumah. Di dalam kontrakan, Anran merapikan rumahnya yang berantakan. Kemudian Yong Yuan berniat menjelaskan alasan kenapa dia mencampakkan Anran dulu. Tapi belum juga dia sempat menjelaskan duduk permasalahan, Anran terlanjur muak dan mengusir Yong Yuan pergi. Lanjut esoknya, akhirnya Anran punya kerjaan baru sebagai tour guide. Hari pertama kerja, dia langsung dapat orderan menemani klien yang memesan jasanya. Kata Anya, bos tour guide, kliennya ini pengusaha kaya raya, jadi jangan sampai bikin kecewa. Diantarlah Anran menuju mobil limo mewah milik sang klien. Setelah masuk mobil, ternyata kliennya ini adalah Yong Yuan. Dia kaget dong mau nolak orderan tersebut, tapi ini hari pertama dia kerja. Jadi apa boleh buat, Anran harus menemani Yong Yuan keliling kota New York sebagai tour guide. Diantarlah Yong Yuan menuju spot indah kota New York yaitu Central Park. Kemudian lanjut di jembatan bersejarah Brooklyn. Di jembatan itu Anran menjelaskan biasanya sepasang kekasih akan saling menulis pesan cinta di jembatan tersebut. Dan kebanyakan dari mereka juga meninggalkan sebuah gembok di jembatan ini sebagai simbol cinta abadi. Mendengar penjelasan barusan, spontan Yong Yuan meminjam pena ke turis lain. Dia diam-diam menulis sebuah pesan di jembatan tersebut.
sebelum akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan berkeliling kota New York. Dalam perjalanan itu, Yong Yuan sempat mengajak Anran untuk pulang ke Beijing. Namun Anran menjelaskan bahwa ayahnya sudah meninggal, jadi buat apa dia pulang? Dengar penjelasan Anran barusan membuat Yong Yuan jadi sedih. Kemudian Yong Yuan memohon agar Anran mau memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan mereka yang telah lama rusak. Namun jelas Anran menolaknya sebab hatinya sudah tertutup untuk Yong Yuan. Lanjut esoknya, akibat seharian menemani Yong Yuan kemarin membuat Anran galau. Untuk menghibur diri dari kegalauannya itu, dia pun seharian dari pagi hingga sore berkeliling kota New York. Kemudian malamnya Anran mampir ke kantornya dan dia kaget kok ada limo milik Yong Yuan lagi. Segera Anran menemui Anya bosnya. Kata si bos, Yong Yuan barusan datang dan menitipkan sepaket gaun serta perhiasan untuk Anran kenakan. Sebab Anran diundang makan malam bersama oleh Yong Yuan di sebuah restoran. Hanya si bos memaksa Anran agar dia datang ke acara tersebut. Hanya tidak ingin mengecewakan pelanggannya. Jadi apa boleh buat deh, demi pekerjaannya ini Anran menuruti perintah bosnya. Singkatnya Anran datang ke restoran yang dimaksud untuk memenuhi undangan tersebut. Ternyata dalam acara makan malam ini hadir juga Sun dan Alice. Jadinya sekalian reunian mereka. Ketika acara makan malam dimulai, Sun masih merasa bersalah karena dulu pernah membuat cerita bohong pada Anran. Dia bermaksud meluruskan akar permasalahan dengan mengatakan fakta sebenarnya. Namun hal itu dicegah oleh Yong Yuan. Kemudian Anran yang merasa risih pada Yong Yuan karena hidupnya diusik lagi lantas emosi. Memang benar sekarang Yong Yuan bisa membeli semua hal dengan kekayaannya itu. Tapi tidak dengan hati Anran yang telah hancur. Alhasil Anran yang muak dengan semua basa-basi ini segera pergi dari restoran tersebut. Pastinya Yong Yuan mengejarnya sembari membawakan mantel agar Anran tidak kedinginan. Di depan resto itu keduanya terus bertengkar. Pada akhirnya Yong Yuan terpaksa berterus terang jika dirinya telah berbohong. Dia mencampakkan Anran dulu bukan karena memilih wanita lain, melainkan karena dirinya ditangkap polisi atas kasus penganiayaan. Spontan Anran kaget mengetahui alasan sebenarnya mengapa Yong Yuan mencampakkannya. Kenapa tidak dari awal saja Yong Yuan ini berterus terang? Padahal dengan kejujuran, Anran pasti akan tetap setia menunggu Yong Yuan keluar penjara waktu itu. Kedua sejoli ini akhirnya saling memaafkan dan berciuman di jalanan itu. Lanjutnya mereka pulang ke kontrakan Anran untuk bermantap-mantap. Esok paginya setelah ngecrot, Yong Yuan bangun lebih awal untuk memasakkan sarapan. Aroma masakan membuat Anran terbangun dan keduanya lanjut sarapan bersama. Kini mereka resmi jadi sepasang kekasih seperti dulu. Sayangnya tak lama pintu kontrakan diketuk tamu. Setelah dibukakan oleh Anran, ternyata tamu itu adalah Michael. Dia mampir sembari membawakan bunga dan mengatakan pada Anran ingin balikan. Sontak Michael harus kecewa ketika dia melihat Yong Yuan ada di rumah Anran. Michael yang kecewa segera bergegas pergi dan apesnya dia tertabrak mobil saat menyeberang jalan. Alhasil Michael dibawa ke rumah sakit oleh ambulans ditemani Anran dan Yong Yuan. Setelah mendapat perawatan medis, Michael yang kritis divonis oleh dokter jika dia mengalami cedera tulang belakang yang mengakibatkan lumpuh. Kata dokter, Michael bisa sembuh namun butuh waktu yang cukup lama. Jadi dokter menyarankan untuk sementara waktu Michael harus dibantu orang terdekat dalam aktivitasnya sehari-hari nanti. Mendapat penjelasan dari dokter barusan membuat Anran jadi dilema. Kini dia dihadapkan pada pilihan sulit. Dia harus memilih cinta sejatinya yaitu Yong Yuan atau merawat Michael yang dulu selalu ada di saat titik terendah dalam hidup Anran. Usai membesuk Michael yang masih belum siuman juga, kini Anran telah memantapkan pilihannya. Dia keluar ruang rawat untuk menemui Yong Yuan yang terlihat membawakan makanan untuknya. Dalam obrolan keduanya, Yong Yuan mengatakan kalau biaya rumah sakit Michael sepenuhnya akan dia tanggung. Namun fokus Anran bukan pada hal itu.
Dengan berat hati, Anran mengatakan pada Yong Yuan bahwa dirinya memilih balikan dengan Michael untuk merawatnya hingga sembuh. Semua itu dia lakukan untuk balas budi pada Michael atas jasanya dalam hidup Anran selama ini. Pada akhirnya, keadaan yang harus memisahkan Yong Yuan dan Anran lagi. Meski kecewa, namun Yong Yuan harus menerimanya sebagai suratan takdir. Singkatnya, beberapa minggu setelah Michael keluar rumah sakit, kini keduanya tinggal satu rumah. Ketika mereka sedang menonton TV bersama, Michael lihat akhir-akhir ini Anran sering murung. Kira-kira kenapa ya dia? Mencurigakan nih. Dan beberapa tahun berlalu, tepat di tahun 1998, terlihat Yong Yuan ini masih belum move on tuh. Saking galaunya, dia rela tinggal di New York untuk mengawasi Anran, sekalian mengembangkan bisnisnya itu. Kemudian 1 tahun telah lewat, tepat di tahun 1999. Ternyata Yong Yuan masih bertahan dengan perasaan yang sama. Begitu juga Anran. Terlihat keduanya kompak bergalau ria sembari berkeliling kota New York, bahkan kegalauan ini sampai di awal tahun 2000. Singkatnya, pada tahun 2001, akhirnya Michael mulai pulih dan dia bisa kembali berjalan lagi. Pagi itu, Michael mengajak Anran mencari spot bagus untuk bahan lukisannya. Dia memutuskan untuk melukis Anran dengan background pemandangan kota New York. Namun Michael tengok tidak ada raut kebahagiaan di wajah Anran selama bersamanya. Disitulah Michael menyadari bahwa cintanya Anran bukan untuknya lagi. Michael lantas menasihati Anran, jika memang Anran masih mencintai Yong Yuan, maka kejarlah cinta sejatimu itu. Michael ikhlas kok melepas Anran pergi asalkan dia bahagia. Mendengar pernyataan dari Michael ini membuat Anran makin galau. Acara melukis hari itu gagal deh. Kemudian Anran lanjut berkeliling New York untuk merenung. Singkatnya, setelah beberapa hari merenung, tak disangka ketika Anran main ke jembatan Brooklyn, dia melihat tulisan tangan Yong Yuan di jembatan tersebut. Tertulis di jembatan itu bahwa Yong Yuan meminta maaf pada Anran. Membaca pesan ini membuat Anran menangis. Dan dengan penuh kemantapan hati, akhirnya dia memutuskan akan pulang ke Beijing demi menyusul Yong Yuan. Segera Anran resign dari kerjaannya sebagai tour guide dan pamitan pada Anya, bosnya. Kemudian esoknya dia pun menelpon Yong Yuan untuk menegaskan jika dirinya ingin menikah dengan Yong Yuan dan pulang ke Beijing. Mendengar hal ini, Yong Yuan begitu senang. Lantas Yong Yuan mengatakan, habis aku meeting nanti kita ketemuan saja deh, karena kebetulan dia masih di New York. Namun tiba-tiba teleponan mereka terputus yang membuat Anran bingung. Ternyata sebuah tragedi besar terjadi hari itu. Gedung WTC tempat Yong Yuan meeting barusan ditabrak oleh pesawat. Kabar duka ini segera menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke paman Jo, Sun, Alice, dan Michael. Dikabarkan bahwa Yong Yuan menjadi salah satu korban meninggal dalam tragedi tersebut, dan betapa terpukulnya Anran menyimak berita ini di televisi. Beberapa tahun berlalu sejak tragedi tersebut, tepat di tahun 2014, akhirnya Anran pulang ke Beijing, Cina. Dia sempat kaget melihat kota kelahirannya sudah begitu maju semenjak ditinggal merantau. Dan masih dengan perasaan yang sama, Anran turun di halte bus dekat SD-nya dulu. Disitulah dia kembali mengenang mendiang Yong Yuan. Dalam hati, Anran berjanji pada diri sendiri akan memelihara cintanya pada Yong Yuan sampai akhir hayatnya nanti. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di kisah seru lainnya.